Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Iwan Hardianto dan ada kawan teman kelompok kami, yaitu ada Harun Susanto dan ada Ahmad Hilmawan. Yang dimana kemarin kita sudah melakukan presentasi, akan tetapi togap yang kami masih togap hanya tidak sampai akhir. Maka dari itu kami ingin melanjutkan secara online seperti yang kemarin diinstruksikan sama eh, Bapak, maka kami akan mempresentasikan lebih lanjut terkait dengan tugas tersebut, yang dimana langsung saja kita mempresentasikan karena kemarin sudah kita prestasikan, jadinya kita langsung di dalam analisis logapnya, mulai daripada analisis premilipis dan arsitektur version per fase-fasenya. Itu kita akan jelaskan. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya akan dijelaskan mulai daripada fase analisis preliminary sampai dengan seterusnya uh, oleh kita bertiga, namun akan dimulai oleh Arif Susanto yang akan menjelaskan dari analisis preliminary dan seterusnya. Kepadanya dipersilakan. Pindah slide. Nyaman. Bab 3 yang nomor 8. Oke. Baik, di sini ada 3 hasil dan pembahasannya, yaitu terdapat analisis preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur. Ini pertama-tama saya akan jelaskan apa sih analisis primary vision ini. Analisis primary vision ini yaitu berdasarkan pada tahap ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar arsitektur. Nah, dilakukan identifikasi menggunakan pendekatan 5W+1H untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Disajikan sebuah tabel yang merangkum prinsip arsitektur dan elemen identifikasi tersebut. Nah, tabelnya di laporan. Di sini terdapat identifikasi dan objek dan keterangan. Identifikasi pertama yaitu apa? Ini adalah objek. Objek, identifikasi dan deskripsi tentang material, data, dan hubungan antar data tersebut. Keterangan data pasien, data pegawai, data dokter, data perawat, dan rekam medik. Yang kedua, identifikasi kedua yaitu siapa. Objeknya adalah identifikasi peran, klinik, ashabul unit, dan hubungan keduanya. Keterangan stakeholder dan klinik angkasa. Identifikasi ketiga yaitu di mana. Objeknya adalah di mana penelitian ini dilaksanakan, deskripsinya. Lokasi penelitian ini adalah klinik angkasa, salah satu klinik di Lombok Tengah. Selanjutnya adalah kapan. Objeknya adalah kapankah waktu penelitian ini. Deskripsi penelitian ini berlangsung selama 1 bulan. Kita langsung saja menuju arsitektur vision karena jika dijelaskan semuanya mungkin akan lama. Sebentar dulu. Arsitektur vision ini adalah pengidentifikasian stakeholder yang berhubungan dengan klinik angkasa. Saya akan jelaskan. Pada arsitektur vision ini adalah fokus pada identifikasi stakeholder yaitu pimpinan klinik, dokter, apoteker, perawat, staf administrasi, pasien. Dari identifikasi ini dibentuklah value chain yaitu aktivitas utama berfungsi untuk pendaftaran, rawat jalan, apotek, kasir, sosialisasi. Aktivitas kedua, aktivitas pendukung
manajemen keuangan, SDM, dan pengadaan barang. Tujuan arsitektur sistem ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi, menciptakan efisiensi dan kualitas pelayanan, mempersiapkan sistem untuk masa depan. Selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini yaitu membuat model proses bisnis berdasarkan aktivitas utama dan pendukung. Ini membantu dalam memahami alur kerja klinik secara keseluruhan, menentukan aplikasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian. Lanjut, Pak. Lanjut, Bro. Nah, selanjutnya yaitu informasi sistem arsitektur. Di informasi sistem arsitektur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur data berfungsi untuk identifikasi entitas data seperti data pasien, rekam medis, dokter, pegawai, obat, tagihan, dan lainnya. Dibagi berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Penyusunan kandidat aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis, misalnya aplikasi pendaftaran pasien A1, aplikasi rawat jalan A2, aplikasi apotek A3, aplikasi kasir A5, aplikasi manajemen keuangan A6, aplikasi SDM A7, aplikasi pengadaan barang A8. Aplikasi ini nantinya diakses melalui portal web dan klien web. Arsitektur data. Arsitektur data ini adalah fase ini dimulai dengan melakukan pendefinisian data kelas. Pendefinisian ini dilakukan dengan identifikasi entitas data untuk mengetahui hubungan antara entitas data terhadap aktivitas utama, aktivitas pendukung. Ini dibagi menjadi aktivitas utama ini adalah pendaftaran pasien, berfungsi untuk mengelola pendaftaran pasien dan antrian. Entitas data yaitu pendaftaran pasien, pegawai, antrian, kunjungan pasien. Yang aktivitas kedua, poli rawat jalan, berfungsi untuk pengelolaan data rekam medis dan resep obat. Entitas datanya yaitu pasien, dokter, rekam medis, rawat jadwal dokter, resep obat. Apotek. Aktivitas utama ketiga yaitu apotek, pengelolaan data racikan obat, pemakaian obat, dan stok obat. Langkah-langkahnya yaitu pasien menuju ke apoteker, memberikan jenis obat yang akan diambil, lalu obat ini diberikan dicek dulu, yaitu mengecek stok obat. Nah, setelah itu diberikan tagihan atau diberikan harganya. Aktivitas keberapa lalu sosialisasi, pengelolaan data sosialisasi, yaitu pegawai. Langkah pertama pegawai, yang kedua jadwal sosialisasi, yang ketiga anggaran sosial. Di langkah ini ya lanjut. Baik,
ini langsung saya jelaskan sedikit terkait dengan teknologi arsitektur. Alhamdulillah di fase teknologi arsitektur saya berdasarkan hasil daripada observasi kami dahulu yang kita udah kembali bahwa di klinik Angkasa itu belum dilengkapi sama beberapa perangkat desktop ataupun perangkat laptop untuk kesehariannya, namun masih berproses secara manual. Tetapi di sini ada beberapa teknologi arsitektur yang memang kita rancang untuk memudahkan daripada pelayanan uh, kepada pasien, pelayanan manajemen pelayanannya di klinik angkasa tersebut dengan memanfaatkan internet yang dimana keuangan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang yang sudah dijelaskan dalam arsitektur data maupun arsitektur aplikasi, uh, dan juga beberapa konsumen. Ada konsumen yang langsung berhubungan dengan kasir, yang konsumen yang langsung berhubungan dengan apotek, dan ada konsumen yang melakukan berhubungan langsung dengan di apa namanya loket pendaftaran dan yang melakukan rawat di sana. Akan tapi dihubungkan dalam satu router, artinya itu dibungkus dalam satu website, namun dipecah menjadi beberapa aplikasi, beberapa bagian yang kami sebut dengan aplikasi yang tadi sudah jelaskan juga dengan kode A1, A2, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada sehingga itu kami menawarkan opportunities and solution. Jadinya kita menawarkan solusi yang dimana arsitektur bisnis dan kebijakan teknologi informasi. Nah, yang poin yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi yang belum dijalankan secara optimal. Maka solusi yang akan ditawarkan pada saat itu yang kita menawarkan yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill SDM yang dimiliki dengan target teknologi informasi yang akan digunakan seperti laptop dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dengan secara maksimal. Nah, itu perlu kita meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Dan yang kedua itu solution yang kita bisa tawarkan yaitu merancang blueprint, artinya membuat kerangka arsitektur teknologi informasi untuk mempermudahkan pelayanan pada klinik angkasa tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada migration planning. Mungkin ini akan dijelaskan langsung oleh saudara teman kita yaitu Ahmad Himawan. Baik, saya akan menjelaskan migration planning. Migration planning ini di sini aplikasi kode aplikasi pendaftaran pasiennya itu bagaimana, aplikasi poli rawat jalannya itu bagaimana, aplikasi apotek itu bagaimana, aplikasi sosialnya bagaimana, aplikasi manajemen keuangannya itu bagaimana, aplikasi manajemen SDM-nya itu bagaimana, pengadaan barangnya itu bagaimana, tercantum semua. Seperti aplikasi pendaftaran pasiennya itu misalnya apa gitu, kayak misalnya aplikasi itu Indonesia Sehat misalnya. Nah, itu webnya itu langsung tercantum di sini dan linknya, tinggal pasien itu bagaimana dan langsung terlihat jelas di apa misalnya misalnya rawat inap atau rawat jalan bagaimana itu bla bla bla, langsung di sana sama penyakitnya kayak gitu. Nah, kayak aplikasi manajemen SDM. Nah, ini di desa ini bagaimana grafisnya, apakah musim dingin di sini pasiennya itu pasti banyak di mana itu musim itu bagaimana itu langsung
tersedia di sini. Nah, webnya kalau kita daftar itu kita klik langsung di sini, langsung kita daftar ke UGD, nah kamar, hanya kalau rawat jalan, dan terus langsung kita berhubungan langsung sama dokter spesialis, nah kayak gitu. Nah, ini saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan intinya. Nah, kesimpulannya, administration system Angkasa memberikan framework dan terstruktur dalam membangun visi arsitektur yang sesuai dengan yes. Langkah awal berupa pembuatan strategi dan komunikasi stakeholder sangat krusial agar implementasi jalan lancar dan berkelanjutan. Referensi utama meliputi bab standar dari The Open Group, Jurnal Arsitektur Enterprise, dan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan. Nah, kesimpulannya Togat Administration ini pada tugas kami ini yaitu jurnal yang mereferensikan bahwa bukan hanya di rumah sakit saja aplikasi itu bisa berguna. Nah, pada klinik angkasa ini juga bisa berguna, misalnya mana itu langsung misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit misalnya di kabupaten. Nah, langsung misalnya di apotek itu misalnya ada pasien yang mau membeli obat dari dokter spesialis. Nah, di sini kita menyediakan aplikasinya di tokonya. Nah, kita kerjasama dari puskesmas itu, bagaimana kita bekerja sama untuk perkembangannya, misalnya di apotek ini, misalnya klinik angkasa atau apa kayak gitu. Kita bekerja sama dengan puskesmas untuk mengembangkan SDM. Nah, baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak banyak atas ini pemaparan kesimpulan dan sebagainya. Tadi juga sudah kita jelaskan bersama, baik itu dari saya yang menjelaskan, dari Harum Susanto, Ahmad Hilmawan yang menjelaskan daripada analisis kita TOGAP arsitektur empiris terkait dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur data empiris dengan dosen pengampu Bapak Wisnu. Mungkin sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruhnya. Kita tutup bersama. Mungkin kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.